Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, siapa aja nih udah gabung nih, buat kakak yang lain? Ada Kak Iksan, Kak Rahma, Kak Dari, Mimin, Pramuka Spensaka, Kak Nur Hasan, Kak Amanda Reza, Kak Takian, wah dari Tegal. Halo kakak semuanya, yuk sambil menunggu narasumber kita yang paling kece badai, ajak teman-teman yang lainnya buat gabung di acara live bareng Instagram DKT Jateng di acara Jagong Kaliang. Nah, kira-kira nanti kita akan bahas apa aja yang pastinya terkait dengan kepramukaan dan juga yang apa ya, ada yang kepo-kepo enggak. Nah, oke, sebentar kita masih menunggu dari Kak Rahman. Oke, Waduh. Rahman. Assalamualaikum Kak Rahman. Waalaikumsalam Kak Saki. Alhamdulillah. Bentar Kak Rahman. Ini kok. Oke. Ah, serak sih. Nah, oke. Kak Rahman lagi di mana nih Kak? Kebetulan lagi di Kuarcap nih Kak, di Sanggar DKJ-nya. Karena lagi ada training center juga di sini. Oke, baik. Kita mulai dulu ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedang makan dan maku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Oke, alhamdulillah kita dapat berkumpul di kegiatan live bareng kali ini. Kali ini kita secara langsung di Instagram. Nantinya teman-teman juga bisa melihat di channel YouTube-nya di Jawa Tengah begitu. Setelah live Instagram ini berakhir, karena live Instagram pada malam ini tuh super spesial karena biasanya kan kita live gitu ya dari Zoom ataupun dari apa. Tapi kalau kita kali ini langsung bersama dengan Kak Rahman di jam yang langsung gitu lah pokoknya. Nah, kita kenalan dulu nih. Siapa sih Kak Rahman ini kok? Aduh ya Allah, Masya Allah, subhanallah, tangannya cakep banget. Masih jumlah apa enggak gitu ya. Aduh, kamu jangan lupa dulu. Ada yang megangin Kak Rahman dong biar nggak terbang gitu. Oke, Kak Rahman. Nama lengkapnya siapa nih? Kak Rahman. Oke, terima kasih Kak Saki. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman ya, dan Kak Saki. Nama saya Rahman Maulana, biasa dipanggil Rahman. Saya anggota Dewan Kerja Cabang Banyumas. Tepatnya kalau sekarang di Kabid Kegiatan gitu Kak. Oke, jadi Kak Rahman ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Kerja Cabang Banyumas yang sekarang masih diamanai sebagai kepala bidang di bidang kegiatan. Gitu ya Kak Rahman ya? Betul. Oke. Kak Rahman nih denger-dengar jadi Pinkon PWD KBGP besok ya Kak? Cie, jadi Ya, kakak Pinkon. ya kebetulan ya dari Ketua DKC mengamanahi saya sendiri sebagai Pinkon untuk Banyumas bersama dengan Kak Bella, Kak Selva Bella dari Banyumas, saya dan Kak Bella gitu Kak. Oke, jadi Pinkon tuh berarti ada langsung nanti simulasi jadi bapak ibu pada saat pelaksanaan kegiatan gitu ya Kak? Betul, betul, betul sekali. Harus membawa teman-teman nih, anak-anaknya gitu ya Kak. Nah, tuh bawa anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak, lanjut ke Pinkon gitu. Kita mau kenal dulu nih lebih dalam. Tadi sudah menerangkan diri bahwa Kak Rahmat itu salah satu anggota DKC di Wadah Cabang Banyumas. Nah, dari kapan sih Kak Rahmat itu sudah mulai aktif berpramuka gitu Kak? Apa dari siaga, dari bocil gitu? Apa zaman dulu tuh TK udah, aduh aku pengen kayak kakak-kakak itu gitu, keren, seragam, pakai baju coklat kayak Pak Tentara atau gimana tuh Kak Rahmat? Oke, jadi kalau kepramukaan sendiri, saya tertarik pramuka dari kelas 4 SD Kak. Dari eh, kelas 4 itu saya sudah tertarik, dan kalau teman-teman yang lain mungkin siaga dulu baru penggalang gitu ya Kak. Tapi saya beda, penggalang dulu baru siaga. Karena dulu kelas 4 SD ada LT3 di di Banyumas. Terus
waktu SD ikut. Nah, di situ terpilih dari pembina, akhirnya ikut. Tapi waktu itu masih cadangan kak, masih cadangan. Dan dari situlah sampai ya detik ini gitu ya, sampai sekarang jadi seneng aja pramuka gitu kan. Nggak tahu kenapa, eh, ya dibilang dipaksa ya tidak. Terus eh, kalau disudahi ya kayak susah gitu, akhirnya bingung gitu kan. Jadi kayak melekat terus gitu, jadi susah untuk dilepas juga gitu. Gitu sih kak. Jadi Oke, istilahnya wis kadung kejebur gitu ya Kak Rahman ya. kendali kondung kejebur tapi dilalah eh, Oh, berjalan terus gitu. Dan ya kejebur nyaman sih gitu. ada yang baik begitu ya Kak Rahman, alhamdulillahnya. Betul Nah, sekali kak. Alhamdulillah. kesibukannya Kak Rahman saat ini jadi apa nih Kak? Sibuk di apa nih? Selain sibuk berpramukarya di Dewan Kerja Cabang, itu juga sibuk di mana? Itu ikut cakar atau ikut pangkalan lainnya mungkin? Ya, kalau di luar Dewan Kerja sih kebetulan saya seorang mahasiswa di salah satu universitas, salah satu sekolah tinggi di Kabupaten Banyumas. Dan kebetulan di tahun 2020, dari 2020 saya masuk perguruan tinggi, dan di situ waktu itu belum ada pramuka kan. sudah sudah sempat merintis pramuka, cuma kata kata pembina yang dulu itu masih SDM-nya masih kurang. Akhirnya di situ saya mengumpulkan teman-teman, akhirnya membentuk Racana. Dan ya berarti ya baru 2 tahun ini Racana berjalan gitu di eh, sekolah tinggi STIMIK Widya Utama kalau di Purwokerto sendiri itu. Jadi ya kesibukannya ya selain di Dewan Kerja ya di Racana sih kak gitu. Oke, berarti kesibukannya Dewan Kerja di Racana sama berkuliah begitu ya Kak Rahman ya? Iya, betul, betul sekali. Sekarang sebagai tim perintis gitu ya, tim perintis ataupun sebagai pionir untuk mendirikan sebuah wacana begitu di STIK mana tadi Kak? Bina Utama. Stimik Widya Eh, Utama. Stimik Widya Utama. Klinik Widya Utama. Ya, Betul? Oke. betul, betul, Aduh, betul. kok agak aku gitu Kak tinggal aku. Oke, dari Kak Rahman ini itu Kak terkait dengan persiapan dari teman-teman yang ada di Kota Cabang Banyumas katanya untuk mengikuti kegiatan perkemahan Wirakarya yang ke-10 dan juga kemah bakti Kuteperti gitu. Kan Banyumas nih ya. Banyumas itu kan hanya macam yang agak pucuk begitu ya Kak ya Kak di teman-teman yang lainnya gitu. Dan besok kan insya Allah akan mengikuti di PWD yang bertempatan di lokasi Kota Pekalongan. Ini kan berarti kan antar Binwil nih. Banyumas kan ikutnya Binwil Banyumas, nanti harus berkemah di Binwil Kota Binwil Pekalongan begitu. Still dong Kak, kira-kira sejauh ini peserta yang buat mengikuti PWD dan juga BGP dari Kota Cabang Banyumas itu sendiri nantinya ada berapa orang gitu Kak? Hmm. Ya, untuk sampai saat ini yang sudah kami daftarkan sih teman-teman untuk PWD sama ya, sama yang lain 5 putra 5 putri. Kalau untuk BGP-nya kita ada 4 pangkalan yang ikut, berarti 4 putra 4 putri gitu ya. Itu untuk pesertanya sendiri. Dan kebetulan hari ini juga sedang melaksanakan training center sampai besok. Setiap Sabtu Minggu kita training center sampai nanti pelaksanaan gitu. Oke, berarti sekarang lagi bersama dengan teman-teman peserta nih Kak? Kebetulan kalau teman-teman peserta masih di luar gitu ya Kak. Kalau eh, saya sendiri ini masih di ruang DKC, karena ya kalau di luar jaringannya agak susah juga wifi-nya gitu ya. Mungkin nanti kita di penghujung acara boleh lah Kak ngobrol bareng sama teman peserta gitu Kak, kan mumpung masih ada teman-teman di situ. Dan berarti bermalam ya Kak, bermalam di Warcap gitu. Bermalam, betul bermalam. Oke, siap-siap. Nanti di-spill dulu pesertanya. Kita spill peserta. Kalau ada peserta lain yang melihat, aduh kemarin tuh kayaknya tuh ada mbak-mbak dari Banyumas cantik banget gitu pas di live IG, nanti mau diampirin kota pak tendanya gitu, barangkali kan ya Kak. Itu. Jadi sekarang Oke, oke, siap. berarti simulasi kemah besok ya Kak ya, karena kan kalau di Kota Pekalongan itu menggunakan sistem perkemahan di mana teman-teman akan mendirikan tenda di sebuah perkemahan yang ada. Oke.
menarik nih Kak, karena ya sudah mendirikan TC terlebih dahulu. Buat Binwil, maaf, buat Kuatir Cabang Banyumas sendiri nih Kak, itu sudah melaksanakan seleksi kontingen cabang itu berarti sudah mulai kapan tuh Kak? Untuk seleksi sendiri, kalau untuk KBGP kita tidak seleksi ya, kita mendelegasikan dari masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Tapi untuk PWD kita seleksi tanggal 16 Mei, maaf Kak, 16 Mei 2022 kemarin. Itu kita seleksi dari kurang lebih 50 peserta, kita terseleksi 5 terbaik putra dan putri gitu. Oke. Jadi tadi Kak Rahman juga mengatakan ada 4 pangkalan dari gugus depan perguruan tinggi ya Kak Rahman, betul ya Kak? Betul, betul. 4 itu dari mana aja nih Kak? Oke, dari 4 perti tersebut yang pertama ada Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto, kemudian ada Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, dan STIMIK Widya Utama itu sendiri Kak. Pangkalannya Kak Rahman sendiri nih yang nyebutnya berarti salah Betul. satunya. Kan pangkalan baru nih, harus bisa mengenal lah kegiatan-kegiatan. Setuju sama Kak Rahman Pak dalam hal ini. Terus gini Kak, PWD Kota Pekalongan akan di akhir ya kurang lebih tanggal 9 sampai tanggal 3 Juli 2022. Nah, besok itu kira-kira ke sana mau naik apa nih Kak? Kalau kemarin kita habis live bareng sama Pinkon yang dari Pati, itu akan naik truk bak terbuka gitu kalau masih Jombang. Nah, kalau dari Banyumas itu mau naik apa nih Kak? Oh, kalau kita ya jelas efisiensi lah Kak, minimal efisiensi. Enggak. Ya paling kita naik bis efisiensi gitu ya Kak? enggak sih Kak. Nanti kita pakai bis, kemungkinan bis dari Pemda. Kalau mencakup, kalau tidak kita sudah siapkan sewa bis sih Kak. Terus ini Kak, apa sih yang nantinya akan membedakan dari teman-teman kontingen cabang Banyumas dengan teman-teman koncap yang lain? Ciri khasnya buat Banyumas itu apa sih Kak? Ya kalau ciri khas sih sebenarnya sama aja ya Kak. Tapi mungkin ya dari kesiapannya kita mungkin nanti lebih siap dari teman-teman yang lain, kemungkinan gitu ya Kak. Prediksinya kita lebih siap, terus pesertanya juga insya Allah lebih beda lah dari yang lain nantinya. Kalau untuk kejutan-kejutannya ya nanti nunggu di lapangan gitu kan. Nanti kita lihat, Kak Zakil lihat nih langsung ke lapangan itu akan ada apa sih? Aku menantikan ini nih Kak, menantikan kejutan yang akan diberikan oleh teman-teman dari Banyumas tuh. Apa gitu. Biasanya kan selain bahasa yang digunakan, bahasanya dari orang Banyumas kan berbeda ya pasti dari bahasa di teman yang ada di daerah Pekalongan gitu. Itu pasti yang pertama kan ya. Terus yang kedua, apakah kebudayaannya juga akan berbeda karena kita kan di sana juga akan temu bareng gitu ya, akan ada kegiatan di mana itu bisa tuh padukan antar Binwil begitu. Oh ya Kak, mau tanya, tadi kan sudah ya karena pernah melaksanakan seleksi di awal, sekarang juga sedang melaksanakan TC di kota cabang yang ada, terus mau berangkat juga mau naik gitu ya yang disediakan oleh kabupaten kota yang ada. Mau tanya ini dong, tadi dari Pinkon putrinya Kak siapa ya yang cewek? Lupa namanya Kak. Kak Selvia Bella. Oke. Kak Bella. Mungkin juga boleh nih. Kak Bella berarti ya namanya. Mungkin juga boleh nih Kak, minta tolong dikenalkan sedikit Kak Bella itu DKC juga di bidang apa nih Kak saat ini? Oke, kalau Kak Bella sendiri di Dewan Kerja Cabang Banyumas, beliau menjabat sebagai kepala bidang kajian kepramukaan dan beliau juga masih mahasiswa. Gitu. Oke, sesama mahasiswa ya berarti antara Kak Rahman dan juga Kak Bella. Betul ya Kak? Betul. Kebetulan teman-teman DKC Banyumas lebih banyak mahasiswanya sekarang. Oke, nggak apa-apa, yang penting juga
teman-teman penegak yang masih dede-dede emas di SMA, SMK ataupun aliyah gitu ya Kak Arman. Oke, tadi Betul. terkait dengan persiapan sangat matang gitu lah. Terus mau tanya dong terkait dukungan nih. Gimana sih dukungan Hmm. dari kakak-kakak yang ada di kaitannya dengan kegiatan penegak Pandega khususnya di kegiatan PWD kali ini gitu Kak Rahman? Ya, untuk dukungan sendiri dari kakak-kakak ya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa didukung secara penuh baik moral, kemudian material, finansial kita didukung secara penuh oleh kakak-kakak Kuartir Cabang. Apalagi di sini kan kita termasuk agak banyak gitu ya kentengannya kan. Karena kontingen KBGP-nya ada 4 pangkalan sendiri yang ikut, jadi butuh biaya yang nggak sedikit juga gitu. Ya alhamdulillah bisa dibantu, bisa difasilitasi oleh Kuartir Cabang gitu kan. Oke, terus kaitannya dengan sekolah-sekolah yang dilibatkan itu gimana Kak? Kan teman-teman kan juga akan meninggalkan apa ya kegiatan proses Hmm. belajar mengajar gitu kan. Nanti selama 5 hari atau mungkin dari Banyumas mau datang H-1 atau pas hari H nih Kak? Dari Banyumas sendiri kemungkinan kita datang di hari hanya ataupun dari Banyumas sendiri tanggal 28 dini hari kemungkinan Kak. Jadi harapannya sampai Pekalongan masih pagi subuh kalau bisa gitu. Sampai sana jadinya pas untuk langsung berkegiatan gitu Kak. Terus kalau untuk dukungan sendiri dari masing-masing pangkalan kebetulan kan Bindul Banyumas dan Pekalongan agak akhir nih Kak, agak akhir jadinya paling akhir gitu jadinya otomatis dari teman-teman penegak khususnya di SMA SMK ataupun MA itu sudah libur akhir tahun ya, akhir semester maksudnya. Nah sudah libur jadinya ya jadi perizinan jelas diperbolehkan gitu. Kalaupun tidak Oke. libur ya sangat didukung sih Kak. Kan dari teman-teman peserta juga ada uh, akomodasi untuk kegiatan ini. Jadinya sampai saat ini juga sangat mendukung dan bisa difasilitasi oleh pihak sekolah juga. Gitu. Oke, alhamdulillah ya Kak. Berarti kalau yang bertempatan di Kota Pekalongan itu udah pada libur gitu. Tapi kalau Nah, buat iya. teman-teman perti, kalau buat teman-teman perti nanti juga Kak. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya tadi sedang ada kendala sinyal begitu. Jadi sempat terpental sebentar. Nah, untuk melaksanakan oleh barang lagi nih Barang Kak Rahman. Oke, jadi ya, jadi kita sambil menunggu Kak Rahman, mungkin dari teman-teman yang lain juga sudah mengajak gitu buat teman-teman yang lain supaya bisa langsung nonton di live streaming kali ini Jagung Gayung pada teman-teman hari ini. Oke, kita sudah berhubung dengan Kak Rahman. Sebentar. Oke, ini sudah ada Kak Ardi. Wah, Pak Camat ini langsung nonton. Oke, halo Kak Rahman. Oke, halo Kak Syaki. Tadi Mohon maaf sinyalnya. teman-teman. Oke, siap. Di sini juga hujan, di sana juga sinyalnya agak susah. Jadi siapa nih? Sama-sama sedang Nggak terkendala. tahu nih Kak. Oke, baik apunten ya Kak. Jadi sampai mana nih Kak Rahman? Kayak sampai di itu ya dukungan di teman-teman yang ada di sana itu masih pada libur, betul Kak? Betul. Itu kan tadi buat yang teman-teman SMA, SMK dan juga aliyah tuh Kak.
Terus kalau buat teman-teman yang perti gimana nih Kak? Nabrak pas UAS atau memang lagi libur semester juga? Untuk yang teman-teman perti, sepertinya ada perguruan tinggi yang sedang melaksanakan UAS gitu ya kak. Mungkin nanti tetap menjalankan UAS, mungkin izin online ataupun nantinya eh, yang masih offline itu bisa mengikuti kegiatan yang susulan gitu kak. Karena nantinya pun kita akan pelepasan akan mengundang rektor supaya rektor lebih tahu gitu kegiatannya gitu kan. Jadinya harapannya bisa diizinkan gitu. Tapi ya overall untuk kegiatan ini sepertinya diizinkan sih kak nantinya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Tadi dengar-dengar katanya dengan pelepasan kontingen akan mengundang rektor begitu. Wah, berarti rame nih dong Kak berarti ini serangkaian acara dari kontingen Banyumas. Pelepasannya kapan nih Kak? Uh, untuk kalau di Banyumas sendiri setiap kontingen ya otomatis ada pelepasan kak. Untuk pelepasan sendiri kita mengundang Kamabigus begitu ya masing-masing pangkalannya. Kemudian ada pembina juga sekaligus orang tua. Terus kemudian juga kita nanti rencana awal masih kalau tidak Kamabijab ya nanti bisa diwakilkan oleh mabi-mabi yang lain gitu kan. Oke, Untuk terima rencana kasih. untuk pelepasan 28 ya. Oke, berarti 28 pagi ataupun siang gitu pelepasan, terus nanti pas dini hari subuh-subuh gitu udah berangkat terus ke Pekalongan begitu Kak Rahman? Betul kak, nanti dini hari jam 1 atau jam 2 sudah berangkat kita dari Banyumas. Oke, semoga nanti tetap stay safe di sepanjang perjalanan gitu ya Kak. Terus mau tanya juga nih katanya dengan persiapan teman-teman Pekalongan karena bis itu kan kegiatan perkemahan Wirakarya. Nah, yang terlintas pertama kali pada saat dengan Wirakarya adalah wah kegiatannya abad ini berat gitu kan ya. Dimana kegiatan dominan kegiatan bakti baik itu bakti fisik maupun kegiatan non fisik gitu. Karena besok itu kita di Pekalongan tidak hanya bersenang-senang belaka, tapi kita juga membangun beberapa rumah karena kan salah satu kegiatan kita juga ada pembangunan rumah tidak layak huni dan juga perbaikan beberapa di sarana umum yang ada di Kota Pekalongan sendiri. Terus ini Kak, siapa buat teman-teman kontingen cabang Banyumas katanya dengan menghadapi waktu tersebut gimana Kak? Olahraga tiap hari atau mungkin mewajibkan para peserta buat tiap pagi harus keliling lapangan ini atau gimana nih Kak Roman? Ya mungkin kalau untuk fisik sendiri sih ya mungkin sama ya sama seperti teman-teman kontingen lainnya gitu. Untuk di rumah ya tetap ada olahraga dan sebagainya. Setiap training center juga kita setiap paginya. Kebetulan kan kita konsepnya depannya gor gitu ya kak. Jadinya lebih enak untuk untuk berolahraga itu lebih enak gitu ya. Ya setiap training center kita setiap paginya kita ada olahraga untuk menambah stamina dan menguatkan teman-teman gitu. Oke, berarti tadi ya Kak, untungnya di Banyumas itu ada ATC yang dimana mengharuskan ataupun mewajibkan gitu ya para pesertanya untuk menginap di kualitas apa yang ada. Bagus sih Kak, memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada gitu ya Kak, memanfaatkan GOR. Terus Kak, untuk kegiatan KPGB sendiri itu ada namanya kegiatan ajang kreativitas seperti. Nah ini nih, mungkin dari teman-teman yang lainnya ini merupakan sebuah kegiatan yang baru gitu ya, apalagi buat teman-teman di Pramuka. Jangan kan di Pramuka, buat maba aja, mahasiswa baru aja tuh, kalau berpikiran tentang ini tuh kegiatan apa nih Kak gitu. Jadi kan kegiatan seperti ini juga merupakan satu duplikat kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dikti. Kalau boleh nih Kak, nanti teman-teman dari Perti yang ada di Banyumas itu mau mengusung ataupun memberikan gagasan tentang apa aja itu Kak Ahmad? Kalau untuk tema dan sebagainya masih dirahasiakan gitu ya. Tapi untuk teman-teman sudah karena ada beberapa yang kebetulan pernah mengajukan PKM tapi mungkin belum berhasil gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Mau mengajukan tapi belum berhasil, akhirnya nanti kita bisa coba lagi dan kita modifikasi sedemikian rupa nantinya untuk bisa
diikutkan pada kegiatan pekan kreativitas pada saat kegiatan KBGP tersebut gitu kan. Nanti insya Allah kita sudah menyiapkan dari teman-teman KBGP atau teman-teman universitas sudah mulai menyiapkan dari sekarang untuk itunya gitu kan. Oke, terima kasih. Mainnya main rahasia-rahasiaan ya. Jadi penasaran nih. Nanti tuh dari Banyumas tuh akan mengusung apa gitu ya. Karena kan Banyumas kota kesatria, betul ya Kak Rahman ya? Betul, betul, Atau betul. oke, betul kan ya? Apakah akan ada kaitannya dengan apa ya, tagline-nya dari kota itu atau gimana gitu? Aduh, mainnya rahasia-rahasiaan. Oke, lanjut nih Kak. Ini kan sebuah kegiatan dijadikan satu ya Kak Rahman. Jadi ada yang PWD, ada juga yang KBGP. Terus dari Banyumas sendiri itu kan pinpointnya hanya ada satu, kedua ya Kak, satu putra dan juga satu putri. Berarti nanti anak-anaknya kurang lebih ada 9 ya Kak, 9 putra dan juga 9 putri. Merasa kewalahan nggak sih Kak buat mengurusi ke-9 anak itu Kak? Berarti kan ada 18 anak tuh Kak. Ya, kalau kewalahan sih enggak ya Kak. Tapi untuk karena teman-teman khususnya pada saat kegiatan ini hampir 50% itu teman-teman unit Kak. Teman-teman unit Dewan Kerja Cabang Banyumas. Jadinya sudah terbiasa dengan kita. Terus kalau teman-teman yang KBGP kan sudah perguruan tinggi, jadi lebih mudah lagi untuk berinteraksi, mudah lagi untuk saling komitmen bersama, jadi lebih enak lah. Oke, tadi kita udah bicara sama Bapak Ibu Pinkonnya nih. Di-spill boleh nggak nih Kak? Nanti siapa yang bakal jadi pendamping kegiatan dari Kuadrat Cabang Banyumas tuh Kak? Oke, kalau untuk pendamping sendiri kita kebetulan langsung ada untuk putrinya ada Kak Eli, yaitu Ancu TD. Kalau untuk putranya kebetulan Ancu TD-nya tidak bisa mengikuti ataupun tidak bisa bergabung. Akhirnya kita ganti diri adalah bina muda yang lain, ada Karomanto begitu ya. Sama-sama Oke, dalam tidak. Oke, nggak apa-apa Kak, meskipun tidak secara langsung di Ancut ED-nya, yang penting masih ada unsur dari pramuka dewasa begitu ya, yang nanti akan membantu dan juga mendampingi Bapak Ibu Pinkon gitu kaitannya di kegiatan perkemahan Wirakala Daerah 10 dan juga kemah bakti Gudeg Pertikot di daerah Jawa Tengah tahun 2022 ini. Terus nih Kak Rahman, jadi ada pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kak Rahman, seberapa nih Kak kira-kira teman-teman dari kontingen cabang Banyumas buat ikut PWD dan KBGP ini? Karena mengingat ini kan merupakan kegiatan offline pertama setelah kita tertidur pulas, tertidur nyenyak sepanjangnya kurang lebih 2 tahun ini gitu ya Kak di masa pandemi. Euforianya di sana tuh udah kayak apa gitu loh Kak? Kalau untuk euforia sendiri dari seleksi saja sudah terlihat gitu ya Kak, ketertarikan teman-teman penegak pandika khususnya di Kabupaten Banyumas sangat tertarik untuk kegiatan perkemahan, apalagi tingkatnya daerah gitu ya Kak, otomatis sangat banyak antusias dari teman-teman penegak pandika, dan khususnya yang sudah masuk kontingen ini, yang sudah bergabung jelas sudah menantikan sekali gitu ya Kak. Dari TC kita dari seleksi awal sampai nanti pemberangkatan itu setiap Sabtu Minggu kita TC Kak. Jadi dari tanggal kurang lebih ada 7 kali training center atau 7 kali pertemuan setiap 1 minggunya. Jadinya teman-teman sangat mengikuti dengan baik, dan teman-teman sangat bersemangat. Itu sudah menurut saya sudah sangat antusiasnya sangat besar dari teman-teman semuanya, dan dukungan dari berbagai pihak juga sangat mendukung, terutama dari pihak sekolah gitu ya Kak, dari pihak sekolah yang mendelegasikan teman-teman dari peserta. Terus orang tua pun ada yang sudah semangat gitu Kak, ada yang sudah spill di apanya ya, story WA-nya gitu kan, sudah anak saya sudah mau berangkat gitu. Karena kebetulan ada yang kita menyimpan nomor-nomor orang tua begitu ya. Oke. Berarti kaitannya dengan perizinan, selain juga perizinan dari gugus depan, perizinan juga dari orang tua udah aman banget nih ya Kak dari Kuadrat Cabang Banyumas. Oke, Alhamdulillah. berarti bisa berangkat dengan doa dan restu orang tua itu pasti sudah terkantongi dari teman-teman Banyumas gitu ya Kak. Betul.
Nanti kayaknya aku nggak sabar nih buat ketemu sama teman-teman Banyumas besok pasti ke Pekalongan. Oke Kak, kita akan sedikit-sedikit ke bagian kegiatan nih Kak. Besok kan di kegiatan awasan kita ada yang namanya salah satu kegiatan di katanya dengan Pramuka Garuda. Wah, kalau dari Banyumas sih saya kayak yakin ya Pramuka Garuda itu udah banyak banget nih. Atau gini, kontingen dari Kota Cabang Banyumas ada nggak sih Kak yang udah jadi Pramuka Garuda? Untuk kontingen Banyumas sendiri, kebetulan baru ada yang mau dilantik besok Kak, tanggal 11 baru ada yang mau dilantik menjadi Pramuka Garuda, eh, khususnya di penegaknya. Karena untuk teman-teman Pandega rata-rata masih dalam proses penempuhan Kak, masih proses penempuhan di Pandeganya, gitu. Tapi sudah ada yang Pandega juga, tapi belum menempuh Garuda gitu. Tapi untuk penegaknya besok kita ada Pramuka Garudanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Alma atas informasinya. Ya, mungkin nanti pada saat pelaksanaan kegiatan, teman-teman yang belum Pramuka Garuda itu mendapatkan potensi kegiatan di Pramuka Garuda supaya bisa termotivasi gitu dan bisa tahu gimana sih tips and triknya jadi Pramuka Garuda gitu. Biar nanti tuh Pramuka Garuda di Kuadar Jepang Banyumas tambah banyak gitu ya Kak Rahman ya. Itu. Terus lagi nih kita membahas kaitannya dengan lokasi kegiatan. Besok kan di Kota Pekalongan nih ya Kak. Kota Pekalongan itu kan identik dengan kadang ada banjir gitu. Apalagi Iya. kemarin ada bulan sama banjirop. Terus di Banyumas itu kan jarang banget yang namanya banjir. Bahkan nggak pernah mungkin ya kalau di daerah Banyumas itu kebanjiran. Karena agak Kalau ke gunung gitu. ya, kalau kalau di daerah Banyumas ada sih Kak, tiga kecamatan yang kadang-kadang banjir karena dekat dengan Cilacap gitu kan, ada dataran rendah gitu. Tetapi ya jarang sih untuk kegiatan untuk bencana banjir itu jarang terjadi di Banyumas ini. Oke, antisipasi dari teman-teman Banyumas nih apabila saat pelaksanaan, ya ini semoga saja tidak terjadi ya. Pada saat pelaksanaan itu kebetulan ada di beberapa titik yang sudah mengalami apa, sedang terjadi bencana banjir gitu. Jadi kalau kita mau lewat sana itu ada genangan air yang cukup ya lumayan. Kalau kan ya pasti kita bahas put itu pasti karena pas dalam salah satu peta peserta terkait dengan mungkin ini Kak, kesehatan yang dari teman-teman Koncak Banyumas. Barangkali ada peserta yang sekaligus tuh merangkap anak kesehatan, jadi sekalian buat besok kalau ada apa sama ini juga bisa gitu. Ada nggak sih Kak? Kebetulan banyak sih teman-teman Boloka yang bergabung Kak. Nah, di sini kan ya teman-teman Boloka biasa jadi tim kesehatan gitu. Jadi ya Oke, kita aman gitu lah. oke. Berarti nanti kaitan dengan kesehatannya semacam seperti itu akan dipakai sama teman-teman peserta yang sekalian sudah menjadi anggota Baloka di Kocak Banyumas. Begitu Kak Arman? Betul sekali ya. Kita bergeser lagi nih Kak ke kegiatan pramuka mengajar. Kemarin itu kan pada saat pramuka mengajar kita diminta untuk menjadi semacam pembantu pembina begitu ya Kak yang ada di sekolahan yang ada di sana SD nantinya. Nah, buat teman-teman seperti yang ada di Kota Cabang Banyumas yang akan berangkat besok, kira-kira akan menyampaikan apa saja nih Kak kaitannya? Materi apa gitu? Untuk materinya sih nanti kita bagi ya Kak. Jadi ada 4 perti, nanti kita akan bagi menjadi kemungkinan mungkin bisa jadi satu peserta satu ataupun nanti satu perti satu gitu kan. Tapi eh, untuk materinya masih dalam proses pembuatan karena kita juga nanti akan membuat media pembelajaran juga. Jadi eh, masih dalam proses untuk apanya ya nanti kita tunggu saja di sana gitu kan. Oke, berarti ini modelnya masih rahasia-rahasiaan juga nih ya dari Kak Rahman. Karena kalau disampaikan kan belum tentu nantinya di sana sama gitu kan. Ya, betul, tapi nggak apa-apa deh. Yang pasti nanti kita akan lihat gitu ya, katanya apa sih yang akan disampaikan dari teman-teman pramuka Kota Cabang Banyumas pas pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Kita lihat gimana sih cara ngajarnya kakak-kakak ada di sana gitu buat ngajar di emas. Karena habis itu kan targetnya kita adalah teman-teman siaga ataupun penggalang yang masih duduk di bangku sekolah desa ataupun madrasah ibtidaiyah gitu. Oke, kaitannya dengan ini nih Kak, di Kota Cabang Banyumas. Itu berarti nanti pada saat di lokasi kegiatan dari Bapak Ibu Bingkonya akan stay di situ terus kan Kak? Atau nanti bergeser
bergiliran dengan yang cewek tadi. Kak siapa yang ceweknya? Kak Bella. Benar. Berarti akan stay di situ terus ya Kak bersama Kak Bella? Ya harus kita sebagai pimpinan kontingen ya harus stay di tapak gitu ya. Harus mendampingi teman-teman semuanya, khususnya kontingen Banyumas, agar kan tanggung jawab semuanya ada tangan kita gitu kan, teman dari khususnya Pinkon ataupun teman dari Dewan Gajah Cabang Banyumas, tanggung jawab ke pangkalan, ke orang tua juga kan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi ya kita harus stay di sana. Oke, ada nggak sih Kak tantangan tersendiri gitu buat Kak Rahman selaku Pinkon? Karena kan besok itu pesertanya tidak hanya dari peserta PWD, tapi juga peserta KPGP, di mana KPGP itu kan adalah perkuliahan gitu. Kak Rahman kan masih semester 4 kalau nggak salah ya Kak Rahman ya? Betul, betul. Rasanya jadi Pinkon, tapi itu pesertanya seumuran sama kita, malah mungkin ada yang lebih tua dari kita gitu Kak Rahman. Ya, untuk sensasinya sendiri ya, sebagai Pinkon di sini ya, jelas saya pribadi menyampaikan ke teman-teman, kita di sini masih satu usia penegak pandega gitu ya kan. Jadi kita bareng-bareng di sini belajar bersama, kita menyengkuyung bersama gitu kan. Ini jadinya dari teman-teman peserta pun akan lebih enak ke kita gitu, walaupun di sini saya dan Kabila sebagai Pinkon, tapi ya teman-teman bisa menganggap kami sebagai partner mereka gitu kan. Jadi kita lebih enak aja ngobrolnya, lebih enak aja berinteraksinya gitu. Jadi tidak membedakan lah gitu kan. Oke, terima kasih Kak Rahman sudah menceritakan perjalanan dari persiapan kontingen cabang Banyumas, mulai dari seleksi, terus sekarang TC, terus besok akan ada pelepasan dan juga nanti pada saat pelaksanaan di lokasi kegiatan seperti apa. Nah, ini Kak, sebelum kita ke penghujung acara, seperti yang kita katakan di awal tadi, jadi menonton nih buat teman-teman peserta yang PWD KBGP yang ada di kontingen cabang Banyumas. Boleh nggak nih Kak, diajak jalan-jalan gitu, mau nonton. Mumpung lagi pada TC gitu kan ya. Sebentar ya, kita jalan-jalan dulu ke depan. Nggak apa-apa, Rawan. Nah, kita akan jalan-jalan. Gimana sih kita lihat langsung nih persiapan pas lagi training centernya kontingen cabang Banyumas. Kebetulan teman-teman lagi nobar Kak. Gimana? Say hello dulu, say hello. Kontingen cabang Banyumas. Oke. Teman-teman yang ada di Banyumas, aman. Ya, gimana Kak, ulangi? Dari ataupun yel-yel dari teman-teman Banyumas sudah ada belum nih? Yel dulu, dipimpin. Yel dulu. Oke, wah, boleh nih dipimpin salah satu mimpin yel yang paling keras gitu. Yang semangat. Sini aja yuk, cepetan yuk. Sambil berdiri aja madep sini nggak apa-apa. Nggak usah yuk. Di sini. Wah. Gimana yel-yelnya? Ayo silakan dipimpin salah satu. Udah cukup. Langsung aja. Ayo, silakan. Satu
itu yang terakhir apa ya? Banyumas, jawabannya apa ya, Kak Rahman? Kalau Banyumas, Banyumas, Banyumas. Oke, Banyumas Satria. Wah, seperti dengan tagline-nya. Oke, kita kembali lagi ke Kak Rahman nih. Oke. Oke, terima kasih Kak Rahman. Wah, tadi lumayan apa ya? Oke. Ini berarti TC yang keberapa Kak Rahman? Untuk kali ini kita TC ke 3 Kak, untuk ketiga minggu. Oke, ini TC ketiga. Ya masih wajar lah kalau masih pada malu-malu buat memimpin jargon seperti itu. Emang ini pas pelaksanaan pasti akan, wah, boro-boro malu, paling gak dua isim gitu ya Kak. Langsung las orang lewel, ngoten. Nah, mungkin ini juga dari teman-teman yang ada di Banyumas. Tadi ada Banyumas Satria, wah, mantap banget. Nanti harapannya juga dari teman-teman ada Banyumas pas pelaksanaan kegiatan benar-benar seperti seorang kesatria, baik itu dari semangatnya, antusiasnya, euforianya juga tambah rame, begitu ya harapannya. Terus ini berarti masih ada kurang lebih 4 kali TC lagi ya Kak Rahman ya? Berarti kan 7 kali TC katanya. Kita ada 4 kali tes lagi, terus kemudian ada karantina juga Kak. Kalau di Banyumas kita ada karantina sebenarnya. Jadi teman-teman sudah stay kurang lebih nanti izin sampai 1 minggu Kak, sampai pelaksanaan gitu. Jadi kita ada karantina juga, kemudian sekaligus pelepasan, nanti kita baru berangkat begitu. Oke, tapi karena pelaksanaannya ini pas lagi liburan sekolah gitu ya, jadi aman banget lah ya. Misal mau karantina selama sekolah pun juga bisa begitu ya Kak Rahman berarti. Betul. Oke, ada pesan nggak nih Kak Rahman buat para pinkon-pinkon yang ada di se-Jawa Tengah itu Kak? Oke. Kalau untuk pesan ya kita tetap semangat ya para pinkon ya. Tetap semangat berkegiatan, nantinya kita di sana bisa dimanapun berada ya teman-teman, yang baik di di Kota Semarang ataupun di Rembang ataupun di Pekalongan, kita sama-sama pinkon, kita harus bisa mengupayakan mensukseskan kegiatan PWD dan KPKB ini. Oke, baik, terima kasih Kak Rahman. Jadi tadi ya pesan dari Kak Rahman, tetap semangat, kita gayungkan bersama gitu ya Kak kegiatan PWD ke-10 ini PKP, karena ini bukan hanya kegiatan kepala daerah saja, tapi ini adalah kegiatan kita bersama, begitu ya Kak Rahman. Oke, oke, jadi mungkin itu dulu ya teman-teman, acara kita Jago Gayung pada malam hari ini. Kita sudah bertemu secara langsung, secara live ya, secara live langsung bersama dengan Kak Rahman selaku Pinkon dari kontingen Kuartir Cabang Banyumas. Terus tadi kita juga sudah melihat keseruan teman-teman yang ada di Kuartir Cabang Banyumas sudah melaksanakan training center. Terus tadi kita lihat yel-yelnya anak-anak Banyumas, wah rame banget emang sih ya, Banyumas Satria. Wah. Oke, terima kasih teman-teman, dan juga mohon maaf atas kesalahan kata yang tadi sempat terlontarkan baik sengaja atau tidak sengaja, dan juga ada kendala teknis sedikit tadi ya di pertengahan live Instagram kita. Mungkin cukup dulu Kak Rahman. Semoga kita akan segera bertemu, entah itu di kegiatan TN yang akan datang ataupun kegiatan pas hari H di Kota Pekalongan, begitu. Baik. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku kudengarkan dan mempublikasikan. Salam Pramuka. Salam. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman di acara Jagung Gayung besok Ahad. Kita nanti akan bertemu dengan Bapak Bupati rencananya gitu ya, kalian dengan Bapak Bupati ada di kegiatan PWDK begitu. Sampai jumpa Kak Rahman. Jadi teman-teman lain. Nah, itu tadi ya teman-teman, kita sudah berbicara dengan ngobrol bareng sama Kak Rahman selaku Pinkon Kuartir Cabang Rembang. Nah, ini dari teman-teman, Kak Zaki himbau tetap besok, tetap nantikan, tetap stay tune, saksikan bareng-bareng kegiatan live bareng Jagung Gayung Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah, kaitannya dengan
Perkemahan Gerakan Daerah Jawa Tengah yang ke-10 dan juga Kemah Bakti Gudeg Perti tahun 2022. Baik itu nanti akan dilaksanakan di Bilir Rembang, maaf, di kota Kabupaten Rembang, nantinya akan ada Bilir Pati dan juga Bilir Surakarta. Terus nanti kita pelaksanaan di Kota Semarang, nantinya akan ada Bilir Semarang dan juga Bilir Kedu, terus nanti kita berlanjut di Binmil Banyumas dan juga Bilir Pekalongan, yang mana pelaksanaan di Kota Pekalongan. Nah, Kak Zaki bocorin sedikit nih. Bisa kita akan bertemu dengan Bupati Kegiatan PWD ke-10 dan juga KDGP. Nah, siapa sih Bupati kegiatannya? Dan kepo nggak siapa? Sebenarnya dari Mimin kecenya kegiatan ini pun sudah spoiler dikit-dikit gitu ya di beberapa postingannya sebelumnya itu. Terus juga Kak Zaki katakan sebelumnya akan kembali, jangan lupa buat teman-teman meramaikan hashtag PWD KBGP tahun 2022 itu, dan juga ayo ramaikan bareng-bareng tweet point kegiatan PWD KBGP ini di sosial medianya teman-teman. Jangan lupa tag dengan akun terkait, jangan lupa tag ke akun Instagram DKC, terus Kuatnya Cabang, dan juga Bank Kerja Daerah Jawa Tengah begitu. Oke, cukup sekian itu tadi dari Kak Zabi dan juga Kak Rahman. Sampai jumpa di acara yang lainnya. Bye bye.